Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pengantar ekonomi yang berjudul Paradigma Ekonomi Islam. 1. Cara pandang hidup Islam. Penjelasannya sebagai berikut. Cara pandang hidup Islam mencakup meyakinkan akan keberadaan satu Tuhan, yaitu Allah, kepada ajaran Al-Quran dan tindakan sesuai dengan sunnah atau tindakan dan ucapan Rasulullah. Prinsip-prinsip ini membimbing umat Islam untuk menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran akan tujuan spiritual, etika, dan keadilan sosial. Islam juga mendorong keseimbangan antara aspek spiritual dan dunia materi. Worldview atau pandangan dunia atau pandangan hidup Islam diawali dari turunnya wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian wahyu tersebut disebarkan kepada manusia. Worldview ini adalah cara pandang seorang muslim mencakup aspek batin dan aspek jasad atau fisik secara menyeluruh atas realita dan kebenaran. Kemudian, kelahiran worldview bukanlah secara tiba-tiba, tetapi kelahirannya melalui proses yang panjang, melalui beberapa aktivitas-aktivitas. Aktivitas tersebut diantaranya adalah aktivitas agama, budaya, kultur, tradisi, kepercayaan, dan lain sebagainya. Ada juga yang terlahir dari melalui aktivitas ilmiah. Dari aktivitas agama, budaya, kultur, tradisi, kepercayaan, lahirlah worldview natural. Dari aktivitas ilmiah inilah lahirlah pandangan hidup saintifik yang diklaim sebagai worldview barat. Dapat dianalisa bahwa asal mula kedua worldview di atas sudah berbeda secara asalnya, di mana worldview barat berawal dari komunitas ilmuwan sementara worldview Islam berawal dari wahyu atau pesan Allah, maka hasilnya pun akan berbeda. Perbedaan yang sangat mencolok dari kedua proses tersebut adalah worldview barat bercorak saintifik yang bersifat empiris, sementara worldview Islam mencakup kedua unsur ketuhanan dan kemanusiaan, sedangkan dalam worldview barat hanya mencakup unsur kemanusiaan tanpa ketuhanan. Nah, kemudian yang kedua yaitu Islam sebagai pilihan hidup. Di antara alasan kenapa Islam satu-satunya yang dianggap sebagai di sisi Allah sehingga pantas dijadikan sebagai pilihan adalah karena yang pertama itu adalah Islam adalah ajaran Rabbaniyah atau ketuhanan. Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dirancang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengatur hidup manusia demi terciptanya kemaslahatan hidup di dunia maupun di akhirat. Tetapi mustahil hal ini dapat dicapai tanpa memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena akhirnya seluruh manusia akan kembali dan menuju kepadanya. Untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manhaj atau metode yang digunakan haruslah manhaj Rabbani yang murni bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu Islam adalah ajaran insania. Jika kita merenungi ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an, memikirkan tema-temanya dan fokus memperhatikannya, maka kita akan berkesimpulan bahwa Al-Quran itu diturunkan sebagai pedoman hidup untuk manusia. Itulah sebabnya menyebutkan manusia di dalam Al-Quran disebut berulang kali dengan berbagai istilah, seperti Al-Insan sebanyak 63 kali, An-Nas sebanyak 240 kali, Bani Adam sebanyak 6 kali, dan Bashar sebanyak 25 kali. Dalam Al-Quran, ayat yang pertama kali turun surah Al-Alaq ayat 1-5. Kata Al-Insan disebut 2 kali. Kemudian yang ketiga, Islam adalah ajaran universal. Islam itu universal atau syumul yang meliputi semua zaman, kehidupan, dan eksistensi manusia. Islam adalah risalah semua zaman. Islam adalah risalah yang dibawakan para nabi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai nabi terakhir yakni Nabi Muhammad SAW yang misinya adalah meneruskan kepada tauhidullah dan menjauhkan tagut. Islam adalah risalah bagi seluruh alam semesta dan Islam adalah agama dalam seluruh fase dan sektor kehidupan. Kemudian yang keempat, Islam adalah ajaran yang moderat atau wasiyah atau seimbang. Yang dimaksud dengan moderat atau seimbang di sini adalah keseimbangan antara dua hal yang saling berhadapan, di mana salah satu dari dua hal yang saling berhadapan tadi, di mana salah satunya adalah keduanya tidak bisa berpengaruh dengan sendirinya dengan mengabaikan yang lain. Contohnya,
Dua hal yang berhadapan adalah antara urumiyah spiritual dan madiyah materialisme, fardiyah individu dengan jamaiyah kolektif dan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan Islam terhadap masalah ekonomi. Islam sebagai sistem kehidupan yang universal senantiasa memberikan solusi yang manusiawi. Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran maupun hadis, Islam tidak mendikotomi antara dunia dengan akhirat, akan tetapi Islam melihat kehidupan sebagai satu kesatuan yang tujuannya akhirnya adalah menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga objektif dari sistem ekonomi Islam adalah kesejahteraan yang sempurna, baik itu secara ruh maupun jasad. Kesejahteraan yang membawa ketenangan secara zahir maupun batin, begitupun halnya dalam konsep ekonomi pembangunan yang melihat dari berbagai dimensi, yaitu keseimbangan antara material dan spiritual, kualitatif, kuantitatif, eksternal maupun internal, termasuk aspek moral yang mempertahankan status manusia, bukan merendahkan derajat ke tingkat hamba. Pembangunan salah satu model pembangunan ekonomi untuk menuju kesejahteraan umat, yaitu dengan cara meletakkan agama dan akhlak sebagai dasar utamanya. Dalam pelaksanaannya, pembangunan ekonomi Islam harus berhadapan pada 7 prinsip, yaitu pandangan hidup Islam sebagai pedoman pembangunan, manusia sebagai pelaku pembangunan, alam roh, alam dunia dana, dan alam akhirat pembangunan. Manusia sebagai pelaku pembangunan, alam roh, alam dunia, dan alam akhirat sebagai skala waktu pembangunan, ilmu fardu ain sebagai bingkai ibadah, sebagai dasar. Di sini dijelaskan secara singkat tentang universal aspek ajaran Islam. Dasar tentang universal aspek ajaran Islam itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu sumuliyah atau universal akidah Islam. A. Akidah Islam bersifat universal karena mampu menjelaskan secara tuntas dan utuh terhadap seluruh masalah besar dalam permasalahan kehidupan manusia, seperti masalah uluhiyah, ketuhanan, alam semesta, manusia, kenabian, dan tempat kembali kepada akhirat. B. Akidah Islam bersifat universal karena tidak pernah membagi manusia di antara dua Tuhan, yaitu Tuhan kebaikan dan cahaya dengan Tuhan kejahatan dan kegelapan, seperti dalam agama Majuhi, atau tidak membagi manusia di antara Allah Subhanahu wa taala dan setan yang dalam Injil dikenal dalam istilah pemimpin alam dan Tuhan kehidupan, di mana setan mempunyai kerajaan dunia seperti Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai kerajaan langit. Dalam Islam, setan tidak mempunyai kuasa terhadap manusia kecuali kekuatan menggoda, merayu, dan menyeru kepada kejahatan dan kemaksiatan. C. Akidah Islam bersifat universal karena tidak hanya disandarkan pada insting atau perasaan semata, sebagaimana filsafat-filsafat ketimuran dan aliran-aliran tasawuf, atau pada rasio akal pikiran manusia semata, sebagaimana filsafat-filsafat kemanusiaan yang menjadikan akal pikiran sebagai satu-satunya media untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala atau media untuk memecahkan berbagai persoalan kehidupan, tetapi akidah Islam disandarkan pada akal dan hati nurani secara bersama. Kemudian yang D. Akidah dalam Islam bersifat universal karena merupakan akidah yang utuh, tidak mengenal pemilah-pemilih. Seorang baru dikatakan mukmin bila ia mengimani Allah dan segala aspek yang datang darinya. Kemudian yang kedua itu sumuliyah universalitas syariat Islam, ibadah dan muamalat. Syariat Islam mencakup individu, keluarga, sosial, kemasyarakatan, negara, dan hubungan internasional. Ibadah Islam dalam arti luas mencakup seluruh aspek keberadaan manusia. Seorang muslim tidak beribadah kepada Allah SWT hanya dengan lisannya saja atau anggota tubuhnya saja tanpa mengikut sertakan akal dan indranya, tetapi dia beribadah dengan semuanya, dengan hatinya yang berharap dan takut, dengan lisannya dia berzikir dan berdoa, dan dengan badannya dia sholat, puasa, dan berjihad, dengan akalnya dia berpikir dan merenung, dan dengan indranya dia pergunakan sebagai dan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu syumuliyah atau universalitas akhlak Islam. Akhlak Islam menjangkau seluruh aspek kehidupan manusia tanpa terkecuali, baik itu yang bersifat rohani maupun jasmani, intelektual atau insting, individu atau sosial, dan lain sebagainya. Pendekatan Islam terhadap ekonomi melibatkan prinsip-prinsip syariah yang diturunkan dari ajaran agama Islam. Sebagai berikut. A. Yang pertama itu zakat, yaitu kewajiban memberikan sebagian kekayaan kepada yang membutuhkan. 2. Haram dan halal, yaitu menghindari transaksi yang dianggap haram, tidak diperbolehkan, dan memilih yang halal yang diperbolehkan dalam aktivitas ekonomi.
Yang ketiga, riba atau bunga, yaitu menolak praktik riba atau bunga karena dianggap merugikan masyarakat. 4. Mudarobah atau musyarakah. Mudarobah dan musyarakah, yaitu pendekatan berbasis keuntungan bersama dan berbagi resiko dalam transaksi bisnis. Yang kelima, adil dan transparan, yaitu mendorong keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam transaksi ekonomi. Yang keenam, larangan monopoli dan spekulasi, yaitu mencegah praktik monopoli dan spekulasi yang merugikan masyarakat. Yang ketujuh, pembagian keuntungan dan kerugian, yaitu prinsip berbagi keuntungan dan kerugian dalam bisnis. Yang kedelapan, larangan eksploitasi, yaitu menghindari eksploitasi dalam hubungan bisnis dan pekerjaan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, berkelanjutan, dan menghormati nilai-nilai moral Islam dalam konteks ekonomi. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan dari apa yang saya jelaskan tadi, yaitu pandangan hidup Islam mencakup keyakinan akan keberadaan satu Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, kepatuhan terhadap ajaran Al-Qur'an dan tindakan sesuai dengan sunnah, yaitu tindakan dan ucapan yang berasal dari Rasulullah SAW. Prinsip-prinsip ini membimbing umat Islam untuk menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran akan tujuan spiritual, etika, dan keadilan sosial. Islam juga mendorong keseimbangan antara aspek spiritual dan dunia materi. Di antara alasan mengapa Islam satu-satunya yang dianggap sebagai agama yang baik di sisi Allah SWT sehingga pantas dijadikan sebagai pilihan adalah karena Islam adalah ajaran Rabbaniyah, ketuhanan. Islam adalah ajaran insaniyah, Islam adalah ajaran universal, dan terakhir Islam adalah ajaran yang moderat atau seimbang. Pendekatan Islam terhadap ekonomi melibatkan prinsip-prinsip syariah yang diturunkan dari ajaran agama Islam. Beberapa prinsip tersebut yaitu meliputi zakat, haram, dan halal, riba atau bunga. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan dari tugas saya ini tentang paradigma ekonomi Islam. Semoga teman-teman semuanya bisa memahami.